Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Dewianti, mahasiswa dari program studi manajemen bisnis syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radin Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terkait usaha miniatur gitar Indonesia yang telah menembus pasar ke luar negeri, yaitu memasarkan produknya hingga ke luar negeri, ke negeri Paman Sam. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. PT Miniatur Gitar Indonesia adalah sebuah usaha pembuatan miniatur gitar yang dirintis oleh Bapak Pramono sejak tahun 2003. Usaha ini berlokasi di Desa Manjungan, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Usaha ini berawal dari hobi beliau untuk berkreasi dan berkeinginan membangun usaha yang membutuhkan modal sedikit namun bisa menghasilkan profit besar. Sebelum akhirnya mendirikan usaha sendiri, beliau awalnya hanya sebagai penyetor barang setengah jadi miniatur gitar ke pengrajin daerah Yogyakarta. Hingga waktu berselang, Bapak Pramono akhirnya menggagas untuk membuat model miniatur gitarnya sendiri. Dengan memanfaatkan potensi limbah atau sisa kayu yang tidak terpakai, beliau berinisiatif membuat produk miniatur gitar. Dari sinilah usaha tersebut mulai menciptakan eco-friendly product, di mana hal tersebut mampu menjadi produk inovasi sekaligus memiliki dampak yang besar bagi pelestarian lingkungan karena produk tersebut terbuat dari bahan yang mudah terurai, dapat didaur ulang dan mengurangi pencemaran lingkungan. Di dalam Islam sendiri, strategi daur ulang merupakan salah satu bentuk aktivitas yang bermanfaat dan mengaplikasikan nilai-nilai syariat agama Islam. Sebab daur ulang merupakan upaya pencegahan pemborosan terhadap sumber daya, khususnya sumber daya alam. Artinya, produk miniatur gitar yang memiliki konsep eco-friendly product tersebut juga sesuai dengan pandangan Islam. Dengan keahlian yang dimiliki beliau memberanikan diri untuk memproduksi miniatur-miniatur gitar model baru dan sekarang sudah membangun PT Mini Gitar Indonesia yang pemasarannya hingga ke pasar internasional. Beliau menawarkan produknya kepada toko miniatur gitar kondang dunia, X7. Tertarik dengan hasil kerajinan Bapak Pramono, toko tersebut lantas menawari kerjasama hingga saat ini. PT Miniatur Gitar Indonesia sudah menerapkan konsep perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Berbahan dasar kayu mahoni, Bapak Pramono dapat mengolahnya menjadi berbagai jenis replika miniatur gitar milik musisi legendaris seperti Slash dari Guns N' Roses, Paul McCartney, The Beatles, Bob Marley, George Harrison, dan Pink Floyd telah ia buat dan laris diburu oleh para penggemarnya di Amerika Serikat. Bapak Pramono mengatakan dalam sebulan ia dapat memproduksi rata-rata sebanyak 2.000 miniatur gitar untuk kebutuhan permintaan konsumen di luar negeri. Beliau mengungkapkan produknya tersebut sengaja tidak dijual di pasaran Indonesia karena kurang peminatnya dan harga yang dipatok dirasa tinggi bagi dalam negeri. Setiap miniatur gitarnya dijual dengan harga 5 US dollar atau setara dengan Rp50.000 per unit. Namun, ketika sampai di Amerika Serikat, penjualan miniatur gitar tersebut dapat dijual hingga puluhan dolar. Ketekunan, kerja keras, kejujuran, menjaga kualitas produk, dan membuka jaringan penjualan merupakan kunci utama yang dilakukan oleh Bapak Pramono untuk mengembangkan usaha kecil menengah sebagai langkah awal kesiapan masyarakat Indonesia menuju masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dalam Islam, kegiatan berdagang haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Implementasi perdagangan Islam dan syariah marketing yang diterapkan oleh Bapak Pramono dalam usaha miniatur gitar ini antara lain jujur, amanah, tidak menipu, dapat bertanggung jawab, menepati janji, dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan, serta tidak melakukan riba atau tidak menggunakan sistem kredit.
Hal tersebut menjadi salah satu kunci sukses dalam berwirausaha. Selain itu, sabar dan ikhtiar juga harus senantiasa dilakukan karena kita tidak tahu bisnis kita ke depannya akan seperti apa, ungkap Bapak Pramono. Eco-friendly atau yang sering kita dengar adalah ramah lingkungan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan manusia guna merawat serta melestarikan alam dan lingkungan. Penerapan eco-friendly pada sebuah usaha memang memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar, seperti yang tertulis pada Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Dari potongan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa memang manusia harus senantiasa untuk menjaga lingkungan, seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Pramono, di mana beliau senantiasa memanfaatkan limbah kayu di sekitar rumahnya untuk dijadikan sebuah karya yang luar biasa harganya. Dengan hal tersebut dapat mengurangi jumlah sampah kayu yang seharusnya dijadikan sampah dan dibakar. Pelajaran yang dapat diambil setelah melakukan riset pada usaha miniatur gitar Indonesia ini yaitu, untuk menjadi perusahaan internasional tidaklah mudah. Banyak masalah yang harus dihadapi seperti bervariasinya keahlian tenaga kerja, ketersediaan modal, pasar, dan infrastruktur yang berbeda, serta politik dan budaya setiap negara yang berbeda. Tetapi dengan melakukan strategi yang tepat, dengan melihat apa yang diinginkan oleh konsumen, maka masalah dapat diatasi. Dalam berbisnis, terutama pada orang Islam, harus senantiasa menggunakan syariat-syariat Islam dalam melakukan bisnis. Seperti yang telah dilakukan pada usaha miniatur gitar Indonesia ini, sudah menerapkan beberapa penjualan yang menggunakan sistem Islami, yaitu penggunaan bahan bekas menjadi bahan yang bermanfaat dan berharga, yaitu berbasis produk eco-friendly. Selanjutnya, pada usaha ini telah menerapkan syariah marketing, diantaranya jujur, amanah, tidak menipu, dapat bertanggung jawab, menepati janji, dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan, serta tidak melakukan sistem riba atau tidak menggunakan sistem kredit pada penjualannya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.